Halo, selamat siang teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen, salam dari Taiwan. Perkenalkan, nama saya Christine Dewi. Saat ini saya tergabung dalam tim peneliti di Chaoyang University of Technology, Taichung, Taiwan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai Object Detection and Recognition. Kebetulan topik riset saya di sini adalah deteksi objek. Nah, saya akan bercerita, sharing tentang pengalaman riset saya di sini. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Oh, ternyata standar penelitian yang ada di Taiwan itu tentang apa sih sekarang yang lagi ngetren gitu ya, hot topic atau hot issue untuk teman-teman yang mungkin mau melanjutkan sekolah S2 atau S3. Boleh kita berdiskusi. Oke, tapi sebelum itu saya akan kenalkan lebih dulu mengenai object detection and recognition secara sederhana. Apa saja sih yang diperlukan, apa saja yang harus kita tahu mengenai pendeteksian objek dan pengenalan objek itu sendiri. Nah, yang pertama kita harus paham tentang apa sih object detection gitu ya. Nah, secara pengertian, object detection is a computer technology related to computer vision and image processing that deal with detecting instance of semantic object of certain class such as human, building, car, table, dog, cat, and many. Ya, banyak contohnya gitu ya. Jadi object detection itu termasuk pendeteksian image ya, pendeteksian image or object. Nah, semua benda yang bisa kita lihat itu adalah objek. Oke. Jadi ini dulu yang harus dipahami tentang apa sih objek gitu ya. Semua benda yang kita lihat, makhluk hidup ya. Kemudian bisa manusia, bangunan, mobil, meja, cat, dog, binatang gitu ya, macam-macam. Itu semua termasuk objek. Nah, di dalam pengenalan computer vision itu sendiri, objek ini akan dibagi menjadi dua tahapan besar kan. Yang pertama adalah deteksi, yang kedua adalah rekognisi. Ketika deteksi artinya adalah kita hanya mendeteksi, oh itu ada objek. Tapi kita nggak tahu itu objeknya apa. Ya, jadi kalau dibahasakan, pertama kita akan melakukan classification, kemudian classification with localization, dan kita akan mengenali, oh di situ ada object detection. Tapi kita nggak tahu ya, ada cat, dog, duck, kita nggak tahu. Pokoknya objeknya dideteksi dulu. Oh ada objek, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan deteksi, berarti kita saatnya melakukan rekognisi, pengenalan. Ya, object recognition is the technique of identifying the object present in image and video. It is one of the most important application of machine learning and deep learning. The goal is the field to teach machines to understand. Jadi kita ini mengajari mesin komputer kita untuk mengerti gitu ya, the contents of an image just like humans do. Seperti kita udah tahu, oh ini anjing, oh ini kucing gitu ya. Tapi bagaimana komputer kita bisa tahu, bagaimana mesin kita bisa tahu? Kita harus melatih komputer kita. Ya, menggunakan object recognition algorithm ya, ada banyak sekali neural network ya, ada banyak sekali model-model yang bisa kita gunakan untuk melatih komputer kita mengenali oh ini kucing, ini anjing. Oke. Jadi kalau deteksi itu hanya mendeteksi ada objeknya dan pendeteksian itu bisa saja salah. Contohnya ya, di sini saya mau mendeteksi cat gitu kan. Tapi ketika sampai di gambar ini, kita mendeteksi banyak objek.
Tapi kita nggak tahu loh cat-nya yang mana. Kemudian, jadi deteksi objek itu bisa saja benar, bisa saja salah. Oke, yang penting ada objek dulu. Nah, ketika masuk ke recognition berarti objek tersebut akan dikenali, akan diberi label. Oh, ini kucing, ini anjing, ini kucing, ini anjing. Itu namanya proses labeling. Ya, jadi pengklasifikasian berdasarkan dari data yang kita masukkan. Nah, itu dulu yang harus dipahami, posisi detection and recognition. Detection ini bisa saja salah, bisa saja benar. Recognition juga bisa saja salah, bisa saja benar. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya tujuannya untuk apa ya? Kalau maksudnya tuh contoh realnya gitu ya. Kenapa sih kita belajar pendeteksian ini object detection and recognition? Ya tentunya yang pertama driverless car. Ya, smart car ya, Tesla smart car gitu kan. Object recognition is used for detecting road signs, other vehicle, etc. Jadi pengenalan untuk driverless car ini kan mobil itu akan mengenali objek-objek di depannya dia ya untuk mendeteksi road sign, traffic sign, road marking, kemudian people, kemudian other vehicles ya, ada banyak sekali objek yang kita bisa temui di dalam jalan raya, betul kan? Nah jadi kenapa banyak sekali researcher meneliti tentang object detection and recognition ini akan digunakan untuk membangun aplikasi mobil pintar di masa depan. Gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah medical image processing. Nah, kalau di dunia medical, object recognition and image processing ini digunakan untuk mendeteksi penyakit bahkan lebih akurat. Ya, jadi contohnya adalah Google AI for breast cancer detection detects more accurately than doctors. Karena apa? Kok bisa gitu ya? Karena dokter kita ini kan human ya, kita ini manusia, kadang tuh salah gitu kan. Kadang salah, karena kalau sudah berhubungan dengan penyakit ya breast cancer itu, kan mereka akan punya hasil misalnya adalah X-ray or something like that, dan mereka akan mengenali ini tuh breast cancer-nya di sebelah mana sih gitu ya. Dan ketika kita melatih komputer kita, komputer ini kan akan diberi banyak data. Boleh data teks, boleh data image ya, dan dia akan mengenali oh ini tuh breast cancer yang seperti ini. Ya. Kalau dokter human being ya, kita ini manusia yang banyak lupanya gitu ya. Apalagi ketika bahkan seorang ahli pun ketika dia sudah lama tidak belajar atau sudah lama tidak menangani kasus itu pasti juga akan ada kesalahan, akan ada human error. Nah, makanya object detection and recognition ini juga sangat berkontribusi di dalam bidang medical image processing. Ya. Selanjutnya adalah surveillance and security. Jadi contohnya adalah face recognition, object tracking, activity recognition gitu ya. Jadi kalau teman-teman tuh sering ya nonton film-film action gitu ya, film-film teknologi yang kalau kita masuk ke sebuah gedung company-nya itu menggunakan pengenalan wajah, kemudian mata, ya untuk security, jadi untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Ya, ini juga bisa ya, karena face juga termasuk objek. Oke, objek tracking ya untuk misalnya kita mau tahu letak dari hewan tersebut itu lari di sebelah mana. Kita bisa juga track menggunakan aplikasi ini. Kemudian activity recognition. Contohnya adalah ketika saya pernah terlibat di satu research tentang human activity recognition. Nah, human activity recognition ini termasuk contohnya adalah walking, kemudian downstairs, upstairs,
Ya, ada 6 posisi activity recognition yang dipelajari. Ini tujuannya untuk apa? Karena ternyata setiap kita berjalan ya, entah kita berjalan lurus, kemudian turun, naik, itu tuh ada sensor-sensor di badan kita, ya, di letak kita, mungkin posisi bahu, posisi kaki, kemudian posisi tangan, itu semua akan direkam oleh alatnya. Nah, setelah itu mereka si sistem ini akan tahu ketika posisi kita tidak pada berjalan, naik ke atas, turun, dan lain-lain, berarti ada yang terjadi sama kita. Misalnya apa? Misalnya kita jatuh. Nah, activity recognition ini tuh untuk pengamanan, misalnya alat menjaga orang tua. Ya, jadi bisa diterapkan di mungkin semacam robot kecil, atau misalkan aplikasi di handphone atau di jam tangan. Ya, jadi ketika orang tua itu jatuh gitu ya, baring. Nah, berarti sistem akan mengenali posisi yang tidak seharusnya atau posisi tidak wajar. Kemudian aplikasi tersebut akan mengirim SMS otomatis ke contact person yang dicantumkan di situ. Jadi itu salah satu keuntungannya ya untuk elderly system. Elderly system security. Nah, karena kan banyak sekali orang tua di rumah sendirian, anaknya kerja atau, nah itu aplikasi pengamanannya itu bisa seperti itu, ya. Itu contohnya. Contoh aplikasi real. Nah, kemudian kembali lagi ya, objek itu ada apa aja gitu ya? Objek example banyak. Semua hal yang bisa kita lihat, kita sentuh itu objek. Ya, mau itu benda mati, benda hidup, itu objek. Oke, jadi ada alat musik, ya, ada violin, gitar, kemudian ada people itu sendiri, ada cat, dog, ada mainan ini bird, kemudian ada apa? Glasses, kemudian kopi, cup, iPhone, laptop, notebook, kemudian kalau di jalan ada traffic light, traffic sign, car, gitu ya, person, dog, traffic light, truck, macam-macam, violin, gitu ya. Ini ada contoh-contoh dari objek. Semua hal yang bisa kita lihat, kita sentuh, ya. Mau itu benda mati, benda hidup, itu adalah objek. Dan semua bisa dideteksi. Kemudian, lainnya adalah face recognition. Ya. Jadi kita bisa juga mengenal pengenalan wajah. Pengenalan wajah. Nah, kebetulan saya juga ada riset tentang ini. Pengenalan wajah menggunakan facial landmark. Jadi sudah ada library, jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir ya ketika belajar teknologi ya, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa baru nih yang lagi mau nyusun ini apa skripsi gitu ya. Ternyata tuh semua tuh sudah disediakan. Jadi kita tuh nggak perlu membangun dari awal. Ya, seperti contoh ya, untuk mendeteksi wajah, kita pakai apa sih? Oh, pakai facial landmarks gitu ya. Facial landmark ini apa? Ada yang namanya library, namanya DLIP. Nah, DLIP ini yang digunakan untuk mendeteksi posisi wajah gitu loh. Ternyata posisi wajah kita ini tuh sudah ada rumusnya. Sudah ada koordinat-koordinat atau titik-titik. Jadi kita bisa ambil dan kita bisa tahu, oh ini tuh mata, ini tuh alis, ini hidung, ini mulut. Karena posisi wajah, bentuk wajah orang itu kan mirip gitu ya. Jadi ada polanya. Ya walaupun ada yang bulat gitu ya, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang sipit, ada yang matanya besar. Tapi rata-rata untuk orang normal itu adalah sama. Oke, jadi kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa mendeteksi sampai sedetail itu gitu ya. Bahkan ya untuk mata terbuka dan mata tertutup kita pun bisa mendeteksinya. Ada yang namanya eye aspect ratio. Jadi saya sedang mengembangkan aplikasi pendeteksian mata terbuka dan tertutup. Jadi posisi blink gitu ya, kedipan mata. Begitu. Sebenarnya untuk kenapa sih kok kita harus tahu orang itu kedip apa enggak gitu? Kegunaannya untuk apa sih sebenarnya gitu? Teman-teman terpikir nggak? Kenapa sih kok harus
repot-repot gitu loh mendeteksi kedipan mata gitu. Sebenarnya itu untuk apa gitu ya? Ya, kalau pengenalan wajah ya kita bisa tahu ya, bahkan kita bisa kasih karakternya. Oh ini saya gitu ya, misalnya Dewi. Oh ini Carrie, Kate, Nicole, Jessica. Nah sistem kita ini tuh bahkan bisa mengenali loh ya pelabelannya ini tuh siapa gitu. Ini adalah profesor saya di sini ya, Profesor Rong Jinchen. Nah ini bagaimana saya melakukan labeling data untuk mendeteksi posisi mata. Oh, matanya lagi terbuka, matanya lagi tertutup begitu. Jadi ini aplikasi yang saya kembangkan di sini. Challenge-nya adalah orang Taiwan with small eyes. Jadi orang Taiwan itu kan cenderung sipit, matanya kecil, kemudian beliau menggunakan kacamata. Dan ini challenge tersendiri. Nah, sebenarnya ini untuk apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, bagi yang tertarik aplikasi atau tutorial, jadi saya punya channel YouTube, salah satunya membahas tentang programming tutorial. Nah, saya membuat face recognition sederhana, pendeteksian wajah. Di sini contohnya ada Presiden kita Pak Jokowi, kemudian Hillary, dan Dewi. Nah, ini salah satu contoh, waktu itu tugas kuliah saya di sini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, di linknya sudah saya sertakan. Ya. Nah, untuk aplikasi ini nanti saya jelaskan ya di berikutnya lagi. Kenapa sih kok kita harus mendeteksi mata terbuka dan mata tertutup gitu ya? Kok repot-repot mendeteksi blink gitu ya? Nah, kemudian untuk flowchart-nya sendiri gitu ya, di dalam proses object detection and recognition itu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Nah, saya bagi menjadi 2 stage yang paling penting. Yang pertama adalah model training stage, kemudian object detection and recognition stage. Ini ketika teman-teman lihat ada model training stage, object detection and recognition stage. Jadi ini adalah flowchart dari penelitian saya di sini, disertasi saya. Nah, kita mulai dari start, kemudian dataset loading, kita panggil datasetnya dulu, gitu ya, dataset yang sudah kita siapkan, ya, karena kan yang pertama itu kan kita mau training ya, mau training data. Nah, kemudian anchor box setting and calculation, parameter setting scale analysis, network initialization, model trainingnya ini boleh menggunakan neural network itu kan macam-macam. Ada yang disebut ResNet 50, DenseNet, ini YOLO V3 ya, combined with SPP. Kemudian dia akan di-training sampai loss converge. Ya, ketika ya berarti akan menghasilkan weight analysis, menghasilkan weight. Weight ini yang kita gunakan untuk proses detection and recognition. Begitu. Nah, kemudian masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu apa? Tahap kedua adalah object detection and recognition stage. Dimulai dari input image, ya, input image untuk kita kan mau mencoba gitu ya, mau mencoba untuk mendeteksi objek dan melakukan recognize. Kita panggil weight yang sudah kita siapkan tadi, kemudian melakukan prediction dan menggunakan metode non-maximum suppression. Jadi ini ada satu metode lagi bagaimana kita mencari confidence yang paling tinggi dari threshold yang sudah kita tentukan. Memang ini teknik sekali ya. Jadi saya nggak akan bahas, saya bahas secara umum aja gitu ya. Secara umum langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan gitu. Setelah itu ada detection and recognition result dan bisa dilihat hasilnya. Ya, jadi ini kurang lebih flowchart ya, flowchart object detection and recognition secara umum.
Nah, yang pertama tadi kan step-nya adalah model training stage, gitu kan. Model training itu artinya kita menyiapkan dataset. Nah, saya akan kasih contoh dataset yang sudah ada atau public open dataset gitu ya, free ya. Ini free, bisa digunakan untuk semua orang ya, asal tidak digunakan untuk membuat aplikasi yang berbayar. Nah, ini hanya digunakan dalam tujuan pendidikan untuk researcher gitu. Nah, ada yang namanya COCO dataset gitu ya. COCO dataset ini apa? COCO is a large-scale object detection, segmentation, and captioning dataset. COCO has several features, jadi namanya memang COCO gitu ya. Object segmentation, recognition in context, super pixel staff segmentation, kemudian ini kurang lebih 330K image ya, 200.000 label ya, tapi banyak sekali. Kemudian 1,5 juta objek instance, 80 objek categories, kemudian 91 staff categories, 5 caption per image, kemudian 250.000 orang ya dengan kata kunci tertentu. Nah, teman-teman bisa kunjungi sendiri di sini ya. Ini boleh di-download free ya. Dan memang COCO dataset ini ambil image-nya dari ImageNet ya. Jadi ada lagi website, teman-teman bisa ambil image gitu ya kalau mau melakukan ini, melakukan penelitian atau research. Terkadang sudah disediakan dataset yang memang free untuk digunakan bagi peneliti begitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Termasuk dataset yang besar gitu ya. Image-nya juga banyak sekali. Nah, kurang lebih ini contoh-contohnya. Ini proses segmentation ya, jadi kita proses labeling, mendeteksi image satu ke satu. Gitu. Nah, COCO names, di dalam COCO dataset ini bisa mengenali kurang lebih 80 objek. Ini list objeknya ya, person, bicycle, car, motorbike, aeroplane, bus, train, truck, macam-macam. Dining table, toilet, TV monitor, laptop, mouse, remote. Oke, jadi semua kelas ini, semua objek ini bisa dideteksi oleh COCO dataset ya. Jadi image-nya tuh, image dari COCO dataset itu ada 80 objek atau 80 kelas. Ada elephant, bird, zebra, giraffe, backpack, umbrella, handbag, macam-macam. Oke. Besar ya, banyak ya. Dan bahkan satu kelas ini, satu kelas person, mungkin bisa ribuan image. Jadi bisa bayangkan sendiri ya, kalau satu kelas aja 1.000, berarti kalau 80 berapa? 80.000. Makanya tadi kan juta-jutaan ya. 1.5 million object instance. Jadi mungkin satu objeknya itu sekitar 1,5 juta image. Ya, jadi banyak sekali. Nah, kemudian COCO dataset format ya. Jadi setiap dataset itu punya format datanya masing-masing. Ya. Nah, ini saya kasih contoh teman-teman, salah satu contoh dataset yang paling paling terkenal gitu ya, yang sering dijadikan benchmark. Sering dijadikan benchmark untuk penelitian. Jadi kalau teman-teman baca gitu ya, paper-paper gitu, pasti COCO dataset gitu ya. Karena memang COCO dataset ini sering dijadikan state of the art ya di dalam computer vision atau pendeteksian objek dan rekognisi objek. Nah, salah satu format dataset yang digunakan adalah JSON. Oke, bagi teman-teman IT nih, udah kenal belum JSON? Ya, dulu saya masih ingat waktu saya ngajar di Satya Wacana, masih pengembangan web gitu ya. Salah satu yang dikenalkan adalah JSON gitu kan, XML. Nah, itu ternyata digunakan juga loh. Ya, walaupun sekarang saya lebih ke Python ya. Saya lebih ke Python untuk melakukan coding itu Python. Tapi ternyata sekarang tuh pemrograman tuh tidak hanya satu framework ya. Kita akan belajar berkomunikasi lintas framework.
Oke, nah ini salah satu apa formatnya adalah JSON. Nah ini salah satu contohnya ya. Ada ID, image ID, kategori, segmentation area, kemudian bounding box. Bounding box itu adalah posisi atau letaknya ya. Ada X, Y, with height. Jadi ada koordinat titiknya. Ada koordinat titiknya itu ada di mana. Kemudian ada kategoris lagi, ada annotation, ada kategori. Oke. Nah, contoh ya, ini saya kasih satu contoh. Ada Coco Dataset Image VOC 2007 ya. Karena dia ada banyak versi. Ada VOC 2007, 2000, 2003, macam-macam ya. Teman-teman silahkan download sendiri sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tapi yang di sini contohnya adalah VOC 2007 ya. Nah, contoh ini image-image-nya ya, misalkan aeroplane. Oke, aeroplane kayak gini. Pesawat dengan berbagai bentuk dan posisi. Karena kan kalau kita mau melatih komputer kita, image-nya itu ya jangan cuma hadap depan aja. Kita juga harus tahu hadap samping, depan, belakang, miring, begitu ya. Oke, sevariatif mungkin. Supaya komputer kita tuh tahu. Kalau nanti dikasih gambar pesawat yang agak miring dikit gitu ya, dia juga akan tetap mengenali, oh itu pesawat gitu. Oke, jadi kita siapin datanya dulu. Kurang lebih ini contohnya ya. Nah, kalau di dalam Coco Dataset tadi, itu sudah ada yang namanya segmentation class. Jadi gambar ini kan akan disegmen. Ya, ini kan tidak 32 ya, coba perhatikan. Jadi posisi pesawatnya yang diambil itu yang pesawatnya aja. Jadi itu namanya akan disegmen. Jadinya ini pesawat nih, ya kan? Ini pesawat, ini orang, ya kan? Kemudian ini pesawat, oke? Jadi objeknya itu akan disegmen. Kita ambil aja yang mau apa? Misalnya cuma pesawatnya. Oke, kita ambil pesawat atau person atau apapun itu boleh. Karena dalam satu image ini kan boleh terdiri dari banyak objek. Misalnya ini pesawat, ini orang. Oke? Ini pesawat, ya kan? Tinggal ini mau lemari atau apa gitu mau diambil atau enggak juga enggak apa-apa. Jadi terserah kita. Oke, ada segmentation-nya sudah disediakan juga. Segmentation objeknya juga sudah. Jadi kalau tadi itu segmentation class, dia termasuk kelas apa, kemudian dia termasuk objek apa. Misal person, aeroplane, gitu ya, beda-bedakan. Ini sudah disediakan semua. Nah, untuk proses pelabelan atau segmentation ini memang terserah dari programmernya. Kita boleh mendefinisikan kelas kita sendiri, objek kita sendiri, ya, terserah kita. Cuman untuk kita belajar dari Coco Dataset, kurang lebih ini caranya dia untuk melakukan segmentasi objek. Kemudian akan ada file txt-nya juga ya. Jadi tadi ketika sudah punya segmentation class, segmentation object, dan dia ada file txt. Isinya apa? Yang pertama 014 ini adalah ID kelas. Masih ingat tadi ada 80 ID? 0 sampai 80 tadi. Nah, itu ada ID-nya. Nah, itu yang menunjukkan dia itu kelas apa. Kemudian 0,47, 0,46 ini apa? Ini adalah koordinat tadi. X, Y, width, height. Jadi, X, Y, kemudian lebar dan tinggi. Ya, posisi koordinat gitu. Kalau kita melakukan pelabelan itu kan ada 4 koordinat. Tapi kalau segmentation akan berbeda lagi ya, karena yang di segmen itu adalah bendanya. Dalam satu image boleh terdiri dari banyak kelas. Ini ada 5, ini ada 3. Ini 6 labels. Oke? Nah, annotation disediakan juga annotation-nya ya. Annotation-nya dia seperti ini. Folder name-nya VOC 2007, kemudian ini nama image-nya ya. Kemudian ini ada tinggi, ada lebar, ada kedalaman, ada segmennya berapa, kemudian posisinya lagi begitu. Jadi memang Coco Dataset ini menyediakan berbagai macam format data. Tujuannya apa? Karena
ketika kita mau membangun aplikasi ya, aplikasi berbasis web, atau aplikasi mobile, atau aplikasi menggunakan bahasa tertentu. Jadi itu memang ini tergantung dari programmernya ya. Jadi memang Coco Dataset ini sudah menyediakan beberapa format yang bisa kita gunakan untuk explore atau untuk melakukan penelitian. Tidak semua harus digunakan, enggak. Tidak semua harus digunakan. Silahkan pilih yang sesuai dengan tujuan dari penelitian kalian masing-masing begitu. Ini saya cuma menjabarkan. Ini loh contoh-contoh format data tuh seperti ini. Ya ini base-nya XML ya. Oke, sudah paham tentang datanya ya, tentang Coco Dataset. Kemudian tadi ada apa namanya bentuk-bentuk format data. Nah, setelah datasetnya siap, ya kan? Kita akan mengenal apa yang namanya convolutional neural network model, gitu ya. Nah, jadi apa sih CNN ini? Ini adalah CNN is a deep learning algorithm which can take in an input image, assign importance, learnable weights and bias to various aspects or objects in the image and be able to differentiate one from the others. Nah, jadi isinya itu apa? CNN tentunya bagian dari deep learning ya. Jadi inputnya itu adalah image ya. Kemudian dia akan mempelajari weights tersebut dan dia bisa mengenali dan membedakan atau recognize gitu ya, objek ini tuh apa gitu. Nah, struktur dari CNN secara umum adalah input layer, convolutional layer, pooling layer, dense layer, kemudian output layer. Nah, kombinasi dari convolutional layer, pooling layer, dense layer ini terserah kita. Ya, bentuknya tuh macam-macam, berlayer-layer, terserah kita, tergantung kebutuhan. Dan ini ada ilmunya lagi ya, bagaimana menghitung convolutional layer, menjadi pooling layer, menjadi dense layer gitu ya. Jadi untuk mengenal mempelajari struktur layer per layernya pun memang butuh waktu. Jadi kalau memang teman-teman tertarik kemudian suka, ya harus belajar, mau nggak mau. Karena kita harus tahu bagaimana sih bentuk dari layar kita. Nah, kemudian output layer di sini akan mendeteksi gitu ya, ini tuh misalkan kucing atau bukan. Oke, ini bahasa secara sederhana. Dan bentuk dari CNN itu apa aja? Macam-macam. Tadi sudah saya singgung kan, ada apa? ResNet, kemudian DenseNet, AlexNet, YOLO ya. Untuk disertasi saya juga menggunakan YOLO, you only look once gitu ya. Macam-macam. Ini ya. Salah satunya adalah model configuration YOLO gitu ya. YOLO ini you only look once gitu ya, is a state of the art real-time object detection system on a Pascal Titan X. Its process image at 30 frame per second and has an MAP of 57,9% on Coco Dataset, gitu ya. Jadi memang YOLO ini memang terkenal lah ya. Dia memang salah satu real time gitu, real time object detection algorithm. Nah, ini ada banyak versi ya. Ada YOLO V2, YOLO V3, YOLO V4, ya. Kemudian V3-nya tuh ada yang SPP gitu ya, ada yang spatial pyramid pooling, itu yang saya explore di dalam disertasi saya. Ada sekali banyak versinya, teman-teman bisa cek sendiri, ini adalah linknya. Oke. Nah, untuk arsitekturnya itu kurang lebih seperti ini. Ada convolutional layer, ya, ada upsampling, convolutional set gitu, ada. Kalau YOLO V3 ini dia akan memprediksi sebanyak 3 kali ya. Ada predict 1, predict 2, predict 3 dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini yang harus dipelajari lebih lanjut. Oke, bagaimana sih posisi convolutional layer dan lain-lain. Ya, apa sih convolutional layer 1 times 1, 3 times 3 begitu. Nah, ini kalau dibahas memang sangat panjang. Cuman ketika teman-teman tertarik boleh di dalamnya karena topik ini tuh sangat menarik. Seperti yang saya bilang ya, jadi layer ini tuh bisa di breakdown satu persatu. Ya, gambar ini tuh hanya arsitektur aja untuk memudahkan teman-teman
membayangkan, oh ternyata layar tuh kayak begini ya. Nah, ketika kita detailkan lagi, ini loh layarnya. Nah, YOLO itu terdiri dari 106 layer. Ya. Misalnya ini convolutional 32, ini filtersnya, size-nya itu 3 kali 3, ya, input size-nya 416 times 416, kemudian ini output-nya. Oke, berdasarkan size-nya. Nah, ini kurang lebih kalau mau di breakdown satu persatu layer by layer. Nah, kebetulan karena tesis saya tentang ini, ya pengembangan dari ini, jadi saya harus tahu satu persatu, di breakdown satu persatu, layer per layer, kemudian size per size-nya. Oke, jangan pusing ya, bisa kok, pasti bisa. Nah, kemudian tadi pengenalan YOLO gitu ya. Kemudian apa ya? Config file ini juga penting. YOLO V3 config file gitu ya. Konfigurasi yang digunakan untuk testing dan training itu berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk testing, ini untuk training gitu ya. Ada batch subdivision, ada width height, ini bisa diganti semua loh ya. Semua parameter yang ada di sini bisa diganti. Tapi jangan ngawur gitu ya, karena ada aturannya. Ya, dan ada artinya. Kenapa sih kok kita harus pakai filters misal 255 gitu ya. Kemudian ini ada hubungannya dengan kelas ya. Ketika teman-teman masih ingat tadi kan pokok dataset itu kelasnya ada 80 ya kan. Jadi kita tulis kelasnya 80 di sini. Kemudian bagaimana cara menghitung filters? Kalau YOLO V3 itu filtersnya classes plus 5 times 3. Jadi 80 tambah 5 kali 3 ini 255. Dan ini ada di 3 tempat. Ya. Ini salah satu contohnya. Nah, untuk menghitung maksimal batch, kemudian step, kemudian skill, ini semua ada aturannya. Oke. Bagaimana sih supaya training itu maksimal ya? Kita kan mau training nih pakai config-nya si YOLO V3 ya kan? Gimana sih caranya gitu. Jadi harus di setting sedemikian rupa jangan sampai overfitting ya, karena kalau overfitting weight kita berarti jelek. Proses learning-nya itu nggak bagus. Proses transfer learning-nya ya, itu apa namanya tidak maksimal. Begitu. Nah, jadi sekarang udah kebayang ya bagaimana kalau kita mau training sendiri. Memang kita tuh membutuhkan komputer yang super komputer ya. Sekarang tuh bukan CPU lagi, tetapi sudah GPU ya, General Processing Unit. Oke, bukan ini ya, bukan apa namanya minyak angin GPU itu ya. Jadi memang ketika saya pun penelitian di sini, semua fasilitas komputer memang ada di lab ya dan sudah disediakan. Oke, sudah panas. Saya lanjutkan ya. Jadi kita bisa download YOLO weight file. Jadi nggak perlu training sendiri ya. Kita bisa download yang sudah ada. Nah, ini adalah linknya. Sudah disediakan nih, mulai dari model SSD 300 sampai YOLO V3 SPP sampai macam-macam. Oke, dan ini semua menggunakan pokok dataset ya. Jadi benchmarknya itu pokok dataset. Kita bisa download weight yang sudah mereka training. Oke, bisa di-download, bisa digunakan ya dalam rangka pendidikan untuk research itu boleh. Kemudian eksperimen environment ya. Jadi apa yang harus dibutuhkan tuh apa? Kalau di sini saya menggunakan Anaconda ya. Jadi ini apa? Mereknya binatang semua ya, ada Anaconda, ada spider, ada ular piton gitu ya. Ini saya menggunakan Anaconda. Anaconda ini software ya. Jadi dia framework yang di dalamnya berisi macam-macam ya. Ada Jupyter, ada Spider, ada Python. Kemudian saya juga menggunakan OpenCV untuk untuk code pendeteksian dari objek tersebut. Nah, saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, kurang lebih ini adalah bentuk dari Anaconda gitu ya. Teman-teman bisa download, bisa install sendiri. Oke. Nah, di Anaconda Navigator ini sudah ada macam-macam ya, ada Jupyter, ada
Qt Console, Spider, kemudian Gluefish, RStudio ya, bagi teman-teman yang suka pakai RStudio juga bisa pakai ini, pakai Anaconda ya. Kemudian ada Orange, Jupyter Lab, ya, PowerShell Prompt, macam-macam. Oke, dan ini ada environment-nya. Kita bisa buat environment kita sendiri karena terkadang environment satu dengan yang lain itu kan kebutuhannya macam-macam ya. Misalkan ada yang program tuh ada yang jalannya cuma di Python 2. Ada program yang jalan di Python 3. TensorFlow-nya versi 1 misalkan. Jadi mengapa setiap project itu harus dibuatkan environment sendiri kalau memang itu nggak bisa jalan. Ya, jadi makanya kenapa di sini ini environment saya banyak. Oke, jadi ini yang saya pakai. Ya, Spider pakai Python, Jupyter, kemudian Anaconda. Oke. Oke. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lain boleh ya. Saya cuma sharing aja yang saya pakai di sini. Nah, kemudian pertama kita mau eksperimen menggunakan image dulu ya. Menggunakan image, terus datasetnya tadi adalah Coco dataset. Oke. Nah, jadi kurang lebih ini code-nya. Mari kita coba. Jadi memang kita tuh mainnya command prompt ya. Kita harus run ini ya, open terminalnya dulu. Kemudian ini kita arahkan ke folder kita ya. Folder kita tuh ada di mana? Nah, yang pertama kita mau coba yang package clean. Oke, jadi kita ketikkan dulu. Oh, ini adalah code-nya. Kemudian image-nya itu apa? Terus kita panggil ini weight sama dataset-nya. Nah, jadi ini image-nya ya. Sudah bisa mendeteksi, oh ini person loh, person dengan confidence 99%, person 99%, ya ini sweet case person. Jadi bahkan ya dalam satu image itu bisa multiple object gitu ya. Ini personnya ada banyak, sweet case-nya ada banyak, dan akurasinya tuh di atas 50%. Bagus, akurasinya tuh bagus. Bahkan handbag yang separuh ini pun bisa terdeteksi. Oke. Jadi ini contohnya. Pendeteksian image. Nah, contoh yang lain adalah living misalkan. Nah, ini gambar yang lain, ada apa sofa gitu ya dengan confidence 99%, ada fast 98%, chair 83 gitu. Oke. Ini menggunakan si Coco dataset, oke. Kemudian ada ini ya, ini contoh berikutnya juga bisa mendeteksi anjing gitu ya. Anjingnya ada banyak ini. Oke, ada multiple object juga, ada car gitu. Kemudian cell phone, laptop, cup. Tapi ini miss ya, pulpennya miss, note-nya miss. Kemudian ada zebra sama elephant. Kemudian ada horse sama cow. Oke. Jadi ini contoh yang eksperimennya itu image. Nah, kemudian contoh lain adalah eksperimen video. Ya, ini sama contohnya. Cuman untuk generate video ya, bahkan cuma video 1 menit gitu aja tuh lama. Ya, jadi saya nggak akan coba, tapi caranya sama gitu ya. Kita panggil apa namanya datasetnya, kemudian wait, kemudian siapkan video yang mau dicoba. Nah, kalau dalam video video ini akan dirubah menjadi frames. Ya, jadi dia akan di-generate per frames. Nah, bayangkan aja, berarti kalau kita mau coba ini memproses 5.406 frames, jadi 1 per 1 gitu, dan 1 frames itu akan dibagi-bagi menjadi grid. 1 grid itu kan pixel by pixel kan, kemudian akan mendeteksi
image-nya. Ya, image itu pun akan dideteksi berdasarkan dari bounding box. Bounding box itu kotak-kotak ini loh. Kotak-kotak ini tuh akan ada banyak sekali kotak gitu ya. Dan menggunakan si non-maximum suppression tadi, kita akan memilih kotak dengan confidence yang paling tinggi. Dan itu akan dijadikan dari hasil pendeteksian kita gitu ya. Jadi ini estimate total time to finish-nya itu sangat lama. Nah, teman-teman kalau mau lihat boleh ya, saya sudah upload hasilnya di link YouTube saya, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa juga ya menggunakan ini apa namanya, graphical user interface. Ya, boleh lah web page, boleh menggunakan user interface kayak gini, GUI ya, graphical user interface juga boleh. Terserah ya, ini kan cuma memudahkan kita untuk memakai gitu kan. Setelah disetting gitu ya, input video sama output videonya, kemudian kita bisa klik OK. Ya, sudah disiapkan videonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini video ini real ya. Jadi, karena kami kan ada project dengan Prof, jadi menggunakan kamera mobil, ya, kamera mobil yang ada di depan itu, dan ini di-generate menggunakan kamera di mobilnya Prof saya. Jadi, beliau membuat beberapa potongan video untuk kami coba dan analisis. Nah, ini berada di Taichung, di tempat kami tinggal ini. Jadi tantangannya adalah kalau di Taiwan, ketika teman-teman perhatikan ya, kiri kanan ini tuh toko-toko dan banyak sekali tulisan-tulisan gitu loh. Itu background-nya tuh rame gitu ya. Dan ini akan cukup sulit untuk mendeteksi mana objeknya, mana enggak. Karena ada rumah-rumah, ada tulisan, ada objek bergerak gitu ya. Jadi ini tantangan tersendiri. Gitu. Jadi ini memang situasi real jalan raya yang ada di Taiwan. Jadi kita bisa mendeteksi mobil ya, beraneka macam mobil gitu, ada truk, ada motorcycle, ada macam-macam. Dan ini kecepatannya saya saya slow ya supaya bisa lihat lebih jelas ini truknya. Car ya, bahkan mobil dari kejauhan pun sudah bisa terdeteksi ya. Jadi small object-nya pun juga bisa terdeteksi. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kurang lebih sekitar. Jadi memang pendeteksian ini adalah real time ya. Real time bisa dipasang di mobil begitu, di mobil kemudian untuk pendeteksian. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Kemudian contoh eksperimen yang lain adalah rain and low light object detection and recognition. Jadi ketika pendeteksian objek secara real time itu memang ada banyak challenge-nya ya. Ada banyak challenge. Apa aja challenge-nya? Mendeteksi objek di siang hari dan di malam hari itu berbeda tentunya. Ya. Kemudian posisi cahayanya ya, terang, gelap, itu juga akan mempengaruhi hasil. Kemudian misalkan ini tadi adalah hujan ya. Hujan kemudian dia mendung berkabut gitu ya. Mari kita lihat. Jadi ada banyak hal memang yang bisa dikembangkan di dalam pendeteksian objek. Di salah satu kondisi contohnya adalah pada saat hujan dan agak sedikit gelap gitu ya. Beda ya kalau afternoon gitu, kemudian afternoon yang terang gitu akan berbeda. Kemudian kalau teman-teman perhatikan distance atau jarak, terus point of view itu juga akan berbeda loh. Jarak ya. Benda, mobil di sini itu akan jauh ya, jadi dia akan kecil. Tapi ketika kita dekati, dia akan semakin besar. Nah,
Itu juga ada salah satu challenge-nya sendiri. Bagaimana sih menentukan ini? Yang jauh ini pun juga bisa terdeteksi. Oke. Macam-macam ya. Bahkan ada juga saya pernah lihat research ya, traffic light ini bisa dideteksi juga loh, mau merah, hijau, atau kuning. Ya, ini topik research tuh macam-macam. Ini salah satu contoh. Dan hasilnya bagus ya, memang aku dasar. Ketika semakin banyak image yang kamu proses gitu ya, kamu latih ke dalam komputer itu akan lebih pintar gitu loh. Makanya hasilnya sangat bagus. Ya kan gelap ya, ini habis hujan, rintik-rintik, mendung gitu. Oke. Nah, itu 2 contoh ya, menggunakan Coco Dataset. Nah, bagaimana sih kalau kita mau membangun aplikasi ini pakai dataset kita sendiri, bisa nggak? Bisa. Karena tesis saya itu kan, disertasi saya itu tentang small traffic sign ya, fokusnya itu di Taiwan. Jadi saya juga labeling by myself gitu ya. Kita labeling datanya itu satu persatu. Cari image-nya, labeling satu persatu. Nah, caranya bagaimana? Nah, sudah ada caranya nih, jangan khawatir. Jadi pertama tuh prepare to image ya. Dan kemudian menggunakan ini label image, label IMG gitu ya. Jadi ini ada linknya, jadi teman-teman boleh download, silahkan. Ini memang free software gitu ya, free software yang bisa kita gunakan. Kemudian kita akan melabeling satu persatu. Misalnya di sini ini, oh ini person, docket ya. Tentukan kelasnya sendiri dan tentukan labelnya sendiri. Ya, ini contoh traffic sign-nya, misalnya ini F49 D1A gitu ya. Biasanya pakai kode-kode, kenapa? Supaya nggak terlalu panjang gitu ya, karena terkadang traffic sign name-nya itu kan panjang-panjang. Nah, ini contohnya, tapi ini based on YOLO format ya. Bedakan dengan VOC format tadi. Bedakan dengan formatnya si Coco Dataset. Oke, karena formatnya itu berbeda. Nah, yang saya pakai ini formatnya si YOLO. Ini contoh image, jadi satu image akan mempunyai satu label. Image label gitu ya. Ini contohnya. Tapi satu image boleh mempunyai 2 kelas. Boleh ya, mudeng ya, maksudnya itu boleh multiple kelas. Nah, ini contohnya, image yang sudah kita siapkan berdasarkan labelnya. Dan ini names-nya. Ya, jadi saya misalkan 30 kelas gitu ya, ini names-nya. Ini adalah keterangannya gitu contohnya. Oke, jadi kalau file ini sudah siap, kita lanjut training ya. Nah, gimana sih caranya training? Training itu kan melatih toh. Melatih komputer kita supaya paham ini loh gambar ini. Ya, namanya ini gitu kan. Nah, saya menggunakan ini Darknet. Darknet caranya adalah silahkan masuk ke ini ya, saya sudah sertakan linknya. Di sini komplit sekali bagaimana caranya instalasi gitu ya, YOLO V4, V3, V2 gitu ya, untuk Windows base, untuk Linux base, silahkan pelajarin ini, GitHub-nya. Ini saya share ke teman-teman nih. Ya, jadi silahkan. Saya share semua ilmu saya di sini gitu ya, semoga membantu dan menginspirasi gitu, karena terkadang tuh kan nggak tahu ya, saya ini suka gitu, tapi saya harus mulai dari mana sih gitu, jadi kan bingung toh. Nah, boleh nih, silahkan teman-teman download dan install, pelajari satu persatu. Nah, ketika kita mau training gitu ya, training by ourselves, jadi setelah install Darknet, kemudian sudah punya konfigurasinya Darknet, ya tinggal diinstal aja. Ya, misalkan detektor train, Coco Data, kemudian config-nya itu apa? Mau YOLO V4, YOLO V3, macam-macam. Ya. Nah, nanti kita akan punya grafik seperti ini. Grafik ini tuh menandakan bahwa kita harus training sampai loss value-nya tuh mendekati 0. 0,000 sekian, nah itu bagus gitu ya. Dan MAP kita itu akan tinggi, nah itu bagus.
Jangan sampai kebalikannya. Kalau kebalikannya itu artinya overfit. Berarti training kita itu nggak bagus. Berarti ada yang salah. Mungkin konfigurasi layernya dan lain-lain. Oke, ini salah satu contohnya. Karena kalau dibahas lebih rinci itu akan memakan banyak waktu ya. Mungkin akan sesi lain lagi gitu. Oke. Nah, kemudian untuk tes menggunakan darknet, tinggal dicoba aja. Darknet detektor test, kemudian panggil datanya, panggil weight-nya, kemudian panggil image-nya. Ya, kurang lebih ini. Ya, ini yang traffic sign gitu. Nah, research topik ya, seperti yang saya sudah share tadi, ini research disertasi saya, the study of robust detection method for improving traffic sign recognition based on spatial pyramid pooling gitu ya. Nah, ini ada videonya ya. Untuk small traffic sign recognition video 1, video 2 gitu, ini contoh-contohnya. Jadi saya mendefinisikan atau membedakan traffic sign itu berdasarkan ukurannya. Ada small, medium, dan large. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ternyata jarak itu sangat mempengaruhi. Ketika sign itu masih jauh, berarti ukurannya akan kecil. Tapi kalau kita lama-lama mendekat, ukurannya akan besar. Ya, jadi harus ada satu cara yang digunakan. Oh, ketika dari kejauhan tuh sign-nya itu sudah terdeteksi dengan benar. Nah, jadi silahkan lihat sendiri di YouTube ini. Hasilnya sudah saya share gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa kebayang apa sih sebenarnya hasilnya gitu. Kemudian research topik yang lain adalah face recognition ya. Jadi face ini tadi kan mendeteksi bisa mata, telinga, hidung, mulut gitu ya. Bahkan posisi eyebrow gini loh, eyebrow ini alis gitu ya. Terus ada face emotion recognition. Jadi itu ternyata ada hubungannya gitu loh. Posisi misalkan posisi mata, posisi mulut, ketika teman-teman surprise, ketika teman-teman takut, ketika jijik gitu ya, atau happy atau sad, angry, itu bisa dilihat gitu dari posisi dari wajah kalian. Nah, ini bisa jadi satu research tersendiri. Ya, tujuannya apa? Ya bisa kita taruh misal di restoran atau di mall gitu ya. Jadi bisa tahu, bisa tebak gitu loh. Oh, pelanggan ini tuh puas nggak ya sama kinerja kita dan lain-lain. Ya, untuk medis juga bisa. Ya, untuk psikologi gitu juga bisa. Pengembangan aplikasi ya untuk mengetahui emosi kita tuh apa sih gitu ya. Fearful, surprise, sadly, angry gitu ya. Macam-macam. Oke. Nah, ini pun bisa dibagi-bagi lagi ya. Jadi research itu kan ini kan topik besar ya, bisa dibagi-bagi lagi menjadi topik-topik kecil. Kemudian ada lagi yang lagi ngetren nih, ya namanya tuh explainable AI, ya explainable artificial intelligence. Jadi sekarang tuh tidak hanya mendeteksi oh itu anjing, oh itu kucing gitu ya, tidak hanya sekedar itu, ya. Jadi sekarang ini kan training data, learning process gitu ya, terus kita tahu oh ini kucing, gitu kan. Terus kemudian kita berpikir ya, kenapa ya dia lakukan itu? Apa yang terjadi, kapan ya berhasilnya, kapan ya gagalnya, terus bisa dipercaya apa enggak ya, bagaimana aku ketika terjadi error gitu. Nah, tapi melalui explainable AI, training data, new learning prosesnya berarti baru gitu ya, explainable models, explainable interface. Jadi sekarang tidak hanya oh ini kucing, tapi kita bisa mengerti itu apa, kenapa, ya. Bisa lebih dijelaskan lebih lanjut atribut-atribut yang ada di gambar tersebut. Tidak hanya itu kucing. Mungkin bisa lebih ke kucing sedang berlari. Kucing berlari mengejar apa misal. Ya, kucing ini dalam posisi marah. Kucing ini dalam posisi terancam dan lain-lain. Ya. This is a cat. It has fur, whisker, and claws. It has this feature. Oh, warnanya merah. Warnanya hitam. Bulunya halus. Bulunya kupingnya tuh kecil, besar dan lain-lain. Ini ada penjelasannya, ada explanation gitu.
Nah, ini ada salah satu buku bagus ya, Explainable AI, Interpreting, Explaining, and Visualizing Deep Learning ya. Jadi sekarang tuh ngetrennya lagi ini, XAI namanya. Jadi tidak hanya mendeteksi ini kucing, ini anjing, ya, ini face dan lain-lain, tapi kita lebih bisa menjelaskan ya atribut atau features yang ada di dalamnya. Nah, contohnya yang lain adalah tables text to image synthesis with hierarchical semantic layout generation. Jadi misal a man is jumping and throwing a frisbee. Jadi ini ada kita kan ada input teksnya ini ya, ada laki-laki yang lagi loncat gitu ya, sambil melempar benda ini. Nah, nanti akan ada gambarnya yang bisa menyesuaikan. Two skiers on a big snowy hills in the woods. A man flying a kite at the beach while several people walk by. Nah, jadi ini contohnya. Atau kebalikannya ya, a zebra stand in the snow. Ya, a giraffe stand on the grass covered field. Jadi bisa text to image synthesis atau bisa image to text. Oke. Contoh lain tuh visual scenes understanding for autonomous driving. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi kita tidak hanya mengenali, oh itu ada zebra cross, oh itu ada traffic sign, tapi kita akan mengenali environment-nya ya. Misal dari gambar ini ya, kita akan segmentasikan. Mana sih pohon, mana jalan, mana awan, mana jalan rayanya. Jadi ini akan mana people-nya. Jadi kita akan disegmen satu persatu. Jadi kita akan mendapatkan informasi itu lebih utuh ya dari sekitar kita, environment kita, begitu. Nah, ini udah ada datasetnya, namanya Cityscapes, teman-teman boleh lihat ya. Jadi ini approach ya, approaching to explainable AI. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi di depan ya. Sebenarnya untuk apa sih kok report mendeteksi kedipan mata gitu ya? Dan ini tuh untuk drowsiness detection for safety drivers. Pendeteksian ngantuk ya. Kadang itu kan orang kalau nyetir itu kan kalau banyak kedipan beberapa kali itu kan dia asumsi mengantuknya itu lebih besar. Nah, ketika dia sudah sering ngantuk gitu, nah akan muncul alert bling 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 gitu ya. Nah, warning. Nah, itu untuk mengingatkan si drivernya supaya tidak terjadi kecelakaan. Kan ada banyak sekali tuh kasus-kasus kecelakaan karena sopirnya ngantuk dan lain-lain. Ya, jadi ini salah satu aplikasi digunakan untuk drowsiness detection for safety drivers ya tentunya. Begitu. Ini juga termasuk riset saya di sini yang saya sedang kembangkan dan hasilnya, beberapa hasilnya karena ini ongoing ya, jadi masih belum final. Tapi ongoing-nya sudah saya share di YouTube. Boleh silahkan teman-teman lihat. Jadi bisa mendeteksi ketika mata terbuka dan mata tertutup, kemudian menghitung ada berapa kali sih dia blinknya gitu. Oke. Challenge-nya apa? Challenge-nya itu tadi ya pakai kacamata, kemudian matanya kecil, dan di posisinya itu sedang mengemudi. Ya, jadi dia bisa toleh-toleh seperti ini, ya. Bisa nengok kiri kanan gitu, bawah atas. Kemudian challenge-nya lagi adalah ketika senyum gitu ya. Ketika senyum itu kan posisi mata kita juga akan mengecil kan. Padahal kita nggak blink, tapi posisinya tuh berubah. Nah, itu harus hati-hati juga. Terus ketika kita tadi kan ketika kita senyum, kemudian ketika kita ngomong kadang juga posisi matanya berubah. Atau misal ketika kita menguap juga posisi mata ini akan naik gitu ya, akan berubah. Nah, itu challenge juga loh yang bisa dijadikan topik penelitian. Nah, ada lagi synthetic data generation using generative adversarial network (GAN). GAN ini juga sangat populer ya. Jadi beberapa penelitian saya juga menggunakan GAN. Tujuannya adalah terkadang kita tuh untuk memperoleh image real yang banyak itu tuh susah ya. Bahkan untuk tanda ini di Taiwan, ketika saya mau collect misalkan 300 image ya, real image gitu, itu susah. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan GAN. Kita bisa training real image, kemudian kita training menggunakan GAN. GAN ini tipenya macam-macam.
ya. Terus bisa di-generate menjadi synthetic image gitu. Makanya kan ini agak blur-blur, agak noise gitu kan, jelek gitu loh gambarnya. Tapi ternyata ini bisa meningkatkan pendeteksian. Karena apa? Karena ketika real time atau video tadi, teman-teman kan masih ingat ya, ada kadang hujan, kadang nggak jelas, ya, low light, malam hari, mungkin ada silau, gitu kan? Mungkin ada apa namanya point of view gitu ya, miring gitu. Ketika kita melatih komputer kita dengan gambar yang bagus, suatu saat ketika ketemu gambar yang jelek dia nggak akan mendeteksi loh. Jadi hati-hati. Jadi makanya berdasarkan dari penelitian saya ini, ketika gambar nyata dicampur dengan gambar jelek atau noise gitu ya, kita sebutnya synthetic image, malah hasil pendeteksiannya akan jauh lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman tertarik boleh baca ya, ini di riset saya, di paper saya, ini di MDPI, ini termasuk jurnal yang bagus juga. Karena susah ya masuk di jurnal-jurnal yang bagus itu kan, mereka tuh seleksinya sangat ketat sekali. Nah, boleh dibaca ya bagi yang tertarik. Nah, ini contoh juga ya, gen itu kan macam-macam tadi yang saya bilang, ada DC gen, style gen, B gen, M gen, LS gen, W gen, macam-macam. Untuk generate face juga bisa. Real image, fake image. Tapi fake ini juga hampir mirip loh. Ya, jadi hati-hati ya sekarang. Makanya kalau ada kejahatan-kejahatan kayak semisal, oh itu bukan gambar saya loh, itu bukan saya loh, tapi diedit sedemikian rupa bisa mirip dengan wajah kita atau bisa mirip dengan video kita yang ngomong. Padahal bukan kita. Jadi hati-hati. Nah ini tadi yang saya bilang ya untuk biomedicine ya, untuk medical. Nah, ini kan gambar-gambar itu kurang lebih seperti ini. Jadi artificial ya, machine learning, enhance optical image and sensing, image segmentation, virtual tissue staining, artificial intelligence as a tools to enhance decision making in personalized medicines and drug screening, multiple source data structuring dan combination in complex biomedical decision making. Kemudian ada legal and ethical aspect of the use of artificial intelligence as a tools for decision making in medicine. Jadi memang apa ya, di dunia medical itu juga berguna sekali ya. Deep learning, machine learning ini tuh ada di segala bidang gitu. Kemudian yang berhubungan dengan apa ya, voice recognition. Ada natural language processing. Ada penelitian nih sekarang banyak tentang COVID-19 ya. Ya, misalkan ini dia itu positif apa negatif. Ternyata tuh gambar X-ray paru-parunya itu akan berbeda dan ini tuh bisa dipelajari atau kita bisa riset tentang ini ya. Kemudian IoT ya, artificial intelligence of things gitu ya, mendeteksi misalkan di public area gitu orang ini menggunakan masker atau enggak. Ya, ini yang lagi hot apa ya, hot issue, hot topic gitu. Nah, kemudian kebetulan saya ini merupakan teaching assistant dari Profesor Rong Jingzhen, jadi ada beberapa materi kuliah gitu ya. Ini real materi kuliah di kelas pada 2020 kemarin tentang artificial intelligence and machine learning. Ini profesor saya. Nah, silahkan nih teman-teman bisa download, bisa belajar gratis nih, saya share semua gratis, jadi mudah-mudahan berguna. Ada beberapa pertemuan, silahkan teman-teman kunjungi sendiri YouTube saya, ada playlistnya gitu ya, artificial intelligence and machine learning. Nih, jadi bisa tahu gitu ya, oh ternyata pelajaran di Taiwan tuh seputar ini ya S3-nya gitu. Apalagi teman-teman yang mau persiapan sekolah boleh mampir. Oke. Kemudian ada AI and machine learning, kemudian materi lainnya adalah Internet of Things. Ya, Internet of Things ini juga sama. Silahkan teman-teman download sendiri dan pelajari. Ya, materi gratis, nggak usah jauh-jauh dari Taiwan, bisa boleh lihat YouTube saya aja, gitu. Nah, ini beberapa publication jurnal saya dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi memang saya ini kan baru ya, baru bergabung di Cayang, kurang lebih ini penelitian saya, topik-topik penelitian saya, jurnal paper dan conference. Silahkan teman-teman
baca, mungkin ada topik-topik yang tertarik gitu ya, mau diskusikan lebih lanjut gitu boleh ya, silahkan kontak saya. Kita set open sekali ya untuk misalkan apa ya, join research, kemudian mau apa namanya kolaborasi gitu ya, boleh ya. Saya sangat terbuka sekali untuk segala macam kolaborasi. Silahkan kontak saya melalui email boleh, ini email saya. Dan akhir kata mungkin cukup sekian yang bisa saya sharing. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, silahkan kalau memang mungkin ada pertanyaan, boleh. Terima kasih.